Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian sehat semua. Kembali lagi kita ke pertemuan manajemen keuangan yang dimana saya sendiri Roslinda Rahab dan teman saya Ari Satria akan membahas materi tentang investasi. Yang dimana investasi itu adalah suatu kegiatan menanamkan modal yang dimana harapan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan berinvestasi adalah yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, karena orang yang bijaksana akan berpikir bagaimana taraf kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengurangi inflasi. Dengan berinvestasi, harta yang kita miliki akan berkurang dari gerogotan inflasi. Dan yang terakhir yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat. Selain itu, melakukan investasi dipicu oleh kebutuhan masa depan. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan masyarakat belum paham cara berinvestasi. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya itu Ari Satria. C. Tahapan pengambilan keputusan investasi. Menurut SAR, tahun 1995, terdasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi, antara lain. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Nah, pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya memperoleh banyak keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko. 2. Analisis sekuritas. Pada tahap ini, berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Yang ketiga, menentukan portofolio. Pada tahap ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus, mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Di sini masalah sertifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. 4. Melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. 5. Evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penelitian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko yang juga standar yang relevan. D. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Di dalam ini, investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, real asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan kedua. Financial asset yaitu berupa dokumen, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposit, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan sebagainya. 2. Investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi atau memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri. Investasi dari dalam negeri. Kedua, investasi yang bersumber dari modal asing. Pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. Keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi model ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri.
seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Dan yang kedua, investasi tidak langsung yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Kelima, investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu dibagi dua. Yang pertama, investasi berdasarkan jangka pendek dan investasi berdasarkan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Contoh tabungannya di bank, deposito, instrumen pasar uang, dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagai kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. A. Kondisi internal perusahaan. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan. Ketiga, aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. B. Kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. 2. Biaya investasi. Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pemungutan oleh bursa efek. Yang paling menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga dan pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Yang ketiga, marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Yang dimaksud dengan efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.